Welcome to New Generation Community Online Service. Selamat datang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada hari ini. Saya percaya ada sukacita, ada semangat yang baru untuk kembali berkumpul bersama dalam ibadah hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Saya yakin dan percaya walaupun kita terpisah di rumah masing-masing atau di tempat kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita dan kegembiraan kita untuk memuji Tuhan bersama hari ini. Serta kita juga hari ini akan belajar firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada sore hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi, kita masuk dalam ibadah hari ini dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagaimana kami ada hari ini kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ada sukacita, damai sejahtera di balik semua pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang indah untuk kami bersekutu bersama walaupun kami semua terpisah jarak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan pakai setiap pemain musik dan juga pelayan altar yang hari ini melayani, biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom NGC. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuliakan Tuhan, sorakan yeay. Haleluya. Manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. sorakan haleluya. Dari awal kita naikkan pujian ini kembali. Segenap manusia menyembah. Haleluya. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan,
kemuliaan-Mu. Haleluya. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamaku, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamaku, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan pujian-pujian kita. Hanya Dia yang layak disenangkan, layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman yang di rumah, kita angkat suara kita, kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau penolong setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah nafas
sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua perkaraku, amin. semua harapanku, Kami bawa kepadamu Tuhan. ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagimu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Kaulah nafasku, Amin. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan Dengan kekuatan salibmu Tuhan, ku dimampukan kami dimampukan terus Tuhan. selalu. Semua perkara, Semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan amin. keselamatan yang besar bagimu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salibmu telah mengerjakan Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan, besar bagi sehingga kami diselamatkan Tuhan. ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan salib
dan mujizat sertai tiap langkahku. Mujizat menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau bersama setiap kami, anak-anak-Mu. Buat penyertaan-Mu Tuhan, di dalam setiap hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi Tuhan Allah kita yang kita puji dan kita muliakan. Luar biasa hari ini. Kiranya kita semua penuh dengan pujian dan semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Dan saat ini juga kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan mari kita siapkan lebih dalam lagi hati kita, pikiran kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilahkan. What joy could you see beyond the grave? If love
Shalom, selamat sore saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita, untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Satu anugerah yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada anak-anak manusia. Dan yang paling utama adalah ketika engkau punya iman tentang jalan dan keselamatan dan hidup, yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan itu di dalam hatimu, bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau melakukan firman-Nya, hidup di dalam kebenarannya, jalanmu sudah benar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelum kita melanjutkan ini, saya mau mengajak saudara untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu, berkati sharing kami melalui virtual ini Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita bersama-sama dengan kami, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu datang dari tuntunan Roh Kudus, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, oke, kita sedang berjalan kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi saya mau katakan, karena engkau punya iman kepada Tuhan Yesus, karena engkau melakukan firman-Nya, maka engkau harus yakin sungguh-sungguh bahwa engkau akan masuk ke dalam sorga. The problem is, hidup ini tidak selesai sekarang. Kita tidak masuk sorga sekarang. Persoalannya adalah kita masih menjalani hidup ini. Entah berapa usia kita. Hari ini saya hampir berusia 59 tahun. Anda berapa? Usianya berapa? Kalau hari ini engkau berusia 25 tahun dan engkau akan meninggal pada usia 100 tahun. Wow! 75 tahun lagi kamu akan hidup di dunia ini. Nah, selama 75 tahun engkau hidup di dunia ini, apa yang menjadi mimpimu? What is your dream? Tahukah saudara, kalau kita kembali ke dalam cerita Perjanjian Lama, ya, cerita tentang bangsa Israel. Kalau kita membaca di Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10, di sana dikatakan, saudara-saudara, Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, the next generation, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Wow! Mereka ini datang dari satu bangsa yang besar, bangsa yang melihat kemuliaan Tuhan, bangsa yang melihat mujizat di tanah Mesir, bangsa yang melihat bagaimana 10 tulah itu menghancurkan Firaun dan seluruh orang-orang yang ada di sana. Mereka yang ketika berjalan di padang gurun melihat mujizat, air yang ada di laut Teberau itu terbelah menjadi dua, mereka bisa lewat di bawahnya, Firaun lewat dan air itu menutupinya, dan selesai. Tetapi saudara, ketika bangsa ini berjalan, Alkitab mencatat sejarah bahwa bangkitlah the next generation, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Maka saya mau katakan sekali lagi, saudara-saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan kalau hari ini kita yang bangsa yang jauh sekali dari sana, kita bisa mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Bangsa ini bangkit menjadi satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, mereka yang mengenal Tuhan sejak ketika mereka masih ada di tanah Mesir, kemudian di padang gurun, masuk ke tanah perjanjian, bagaimana mungkin mereka bangkit menjadi satu bangsa yang tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin mereka menyembah kepada Baal? Saudara-saudara, no vision, tidak punya mimpi. Kalau hari ini, saudara-saudara, kita tidak punya mimpi, ya, maka kita akan bangkit menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada dua visi paling tidak yang saya mau ceritakan kepada saudara-saudara. Visi yang pertama tentu tentang kekekalan, masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tetapi ada visi yang real, yang nyata, yang kita hadapi di dunia ini, yang saya katakan tadi, kalau umpamanya engkau hidup 75 tahun, what is your dream? Apakah mimpimu
di dunia ini. Semakin besar mimpi kita, semakin besar peluang kita mendapatkan yang besar di dalam hidup ini. Kalau Anda bermimpi menjadi lurah, maka paling tinggi kau jadi lurah. Ya, salah-salah mungkin perangkat desa di bawahnya lurah. Tapi kalau Anda mimpi menjadi gubernur, dan pada satu hari engkau mimpi itu menjadi kenyataan, tapi bukan yang top level gubernur, tapi engkau menjadi bupati, kan lumayan. Ya, lumayan saudara-saudara. Jadi yang saya mau katakan kepadamu adalah milikilah mimpi yang besar. Ya, di dalam kehidupan kita milikilah mimpi yang besar. Hari ini saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 92. Ya, cukup lama saudara-saudara ya. Berapa tahun? Ya, tahun 29 tahun saya sudah melayani. Dari mana saya datang? Saya bekerja di satu perusahaan bir di Indonesia ini yang sangat terkenal. Hidup saya berantakan, hidup saya kacau, hidup saya ada di pub, di nightclub, hidup saya bergaul dengan segala macam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada satu hari Tuhan mengizinkan saya dijamah oleh Dia. Dan ketika saya mengenal Dia, saya dibaptis tahun 92, 29 April 92. He changed my life. Dia rubah kehidupan saya. Dulu saya keliling untuk memperkenalkan tentang produk saya. Bagaimana orang bisa mengenal dan memproduksi produk saya. Hari ini saya masih melakukan hal yang sama. Saya masih keliling, tetapi dengan produk yang berbeda, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Makanya saya suka kalau orang tanya, "Bapak ini pengusaha?" Oh yes. Pengusaha apa? Pengusaha kayu. Wah, kayu apa? Kayu salib. Saya keliling kemana-mana memperkenalkan tentang Dia yang pernah dipakukan di atas kayu salib, yang telah menjadi korban bagi kita, yang telah menebus kita dengan tubuh, darah, dan nyawa, sehingga pintu kerajaan sorga itu terbuka untuk kita semua. Saudara-saudara, tetapi kemudian apakah saya tidak membangun mimpi saya selama saya ada di dunia ini? Saya mau katakan kepada saudara, saya membangun mimpi saya selama saya di dunia ini. Apa mimpi saya selama saya ada di dunia ini? Yang pertama adalah ketika Tuhan mengizinkan saya menjadi seorang gembala di kota Manado. Mimpi saya adalah bagaimana Tuhan mengizinkan kami mempunyai sebuah gedung di mana kami bisa beribadah tidak sewa, di mana kami bisa beribadah dan bisa memakai tempat itu 24 jam dalam satu hari. Saudara-saudara, dan Tuhan memberikan mimpi itu. Hari ini Tuhan memberikan kepada kami sebuah gedung gereja berlantai 7 di kota Manado, tempat yang terbaik di sana. Dari mana memulainya? Mimpi. Mimpi. Oleh sebab itu, saya mau katakan begini, engkau harus punya mimpi. Bagaimana memulai sebuah mimpi? Dimulai dari pengenalan akan firman Tuhan. Ada seorang di dalam Alkitab, di kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, seorang yang bernama Gideon. Ya, Gideon ini sebenarnya saudara nothing, bukan siapa-siapa. Kasihan. Alkitab mengatakan dia mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Biasanya orang mengirik gandum itu di luar, outdoor, karena banyak debunya, ya, banyak debu yang berterbangan, dan ketika angin datang dan dia tiup debunya, sisa bulir-bulir gandum yang jatuh ke dalam tempat, ke dalam wadah. Tapi kenapa Gideon ini melakukannya itu di dalam rumah tempat pemerasan anggur? Karena dia sangat takut kepada orang Midian. Hakim-hakim pasal yang ke-6 mengatakan, pada waktu itu orang-orang Israel di bawah tekanan orang-orang Midian, dan seringkali mereka datang berbanyak-banyak, merampok, menjara, menghancurkan apa saja, membunuh dan selanjutnya. Sehingga orang-orang Israel ini hidup di dalam ketakutan, termasuk Gideon. Ya, sekali lagi, dia melakukan aktivitas outdoor, indoor, di dalam ruangan. Lalu Gideon ini dia bilang begini, aku yang paling muda di antara kaumku, dan aku yang paling muda di rumah bapakku. Dia anak bungsu. Biasanya anak-anak bungsu itu, saudara-saudara, manja,
Biasanya anak-anak bungsu itu hidup di zona nyaman. Dan Gideon ini adalah orang-orang yang hidup seperti itu. Tetapi pada satu hari firman Tuhan datang kepada dia dan menyebut dia pahlawan Allah yang gagah perkasa. Tuhan datang melalui malaikat menyampaikan firman, engkau adalah pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Saudara-saudara, hari ini mungkin engkau bukan siapa-siapa. Engkau seorang perantau, tinggal di kota Bandung atau di mana saja engkau mendengarkan suara ini. Engkau bukan orang yang datang dari keluarga yang terpandang. Hidupmu sangat sederhana. Hari ini engkau melakukan pekerjaan yang sangat sederhana. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Malaikat Tuhan tidak datang kepada saya dan berbicara. Dengar saudara-saudara, firman itu bisa datang dari malaikat, bisa datang dari hamba Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepadamu, dimanapun engkau berada, engkau adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Oleh sebab itu jangan tertunduk, jangan malu, jangan mau kalah. Bangkitlah, sebab engkau adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Yes. Syaratnya adalah, maukah engkau mendengarkan firman? Maukah engkau mengatakan ya kepada firman yang kau dengar? Saudara-saudara, dan untuk mendengarkan firman, kita mesti bayar harga. Ya, paling tidak hari-hari ini kita online, ya kita mesti punya pulsa, ya, punya data. Anda mesti ambil waktu untuk duduk mendengarkan, jangan mau diganggu dengan yang lain. Duduklah diam di mana engkau berada dan dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu setiap hari Minggu di dalam kelompok yang namanya NDC ini. Ya. Dengarkanlah firman Tuhan, simaklah itu, taruh di dalam hatimu. Kalau firman itu menegur engkau akan berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau firman itu menasihati engkau, katakanlah bahwa terima kasih Tuhan untuk nasihatmu. Kalau firman itu menghibur engkau, angkat tanganmu ke tempat yang kudus. Bilang begini, terima kasih Tuhan, engkau sangat baik kepadaku, engkau memberikan firman-Mu kepadaku. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, syarat untuk kita bisa mendapatkan mimpi adalah dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Dan hari-hari ini sekali lagi bahwa di mana saja kita di mana saja kita berada, kita bisa membuka handphone kita bisa membuka laptop kita dan selanjutnya, dan kita bisa mendengarkan begitu banyak khotbah-khotbah. Namun yang saya mau katakan kepada saudara, tidak semua khotbah itu mendatangkan berkat. Kenapa? Sebab hari-hari ini terlalu banyak khotbah-khotbah yang ada di YouTube dengan doktrin yang bermacam-macam. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilah-milah doktrin yang benar atau tidak? Bacalah Alkitab. Oke? Bacalah Alkitab, karena semuanya harus diuji sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada perkataan-perkataan dari orang yang memberitakan khotbah-khotbah itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, leave it. Tinggalkan. Jangan itu menjadi racun di dalam hati kita yang tidak mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita, yang merubah pengertian kita tentang Tuhan. Jadi, syarat yang kedua adalah bukan hanya mendengarkan khotbah, tetapi membaca firman Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami di Manado, kami melakukan yang namanya gemar membaca Alkitab. Bagaimana caranya? Kami membaca minimal 3 fatsal satu hari. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan terus. Dan sudah hampir satu tahun dan sudah hampir selesai. Kami membaca satu kitab. Ketika engkau membaca Alkitab, bacalah. Kalau mungkin engkau catatlah. Ambillah kata-kata yang ada di dalamnya menjadi remah di dalam hidupmu, menjadi perkataan rohani di dalam hidupmu, dan saya percaya engkau pasti diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Sekali lagi saudara-saudara, milikilah mimpi. Oke? Milikilah mimpi. Mimpi apa? Mimpi yang besar. Bagaimana caranya mendapatkan mimpi? Dengarkanlah firman. Bacalah firman Tuhan. Ya, seperti yang dialami oleh Gideon ini, seseorang yang bukan siapa-siapa,
Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian ada perkataan Tuhan yang datang kepada dia, engkau adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Dan kemudian Gideon bangkit dan dia meniup sangkakala. Oke? Dan kemudian berkumpullah 32.000 orang Israel bersama-sama dengan dia, yang kemudian Tuhan berkata terlalu banyak. Lalu suruh pulang yang penakut. Sisa pulang 22.000, sisa 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh turun minum air. Siapa yang meminum air langsung dengan mulutnya tidak layak bagiku. Tetapi siapa yang meminumnya dengan tangannya, dialah yang layak bagiku. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan ketika Gideon mengumpulkan orang yang meminum dengan tangannya, hanya 300. Wow, itu jumlah yang sangat kecil untuk melawan orang-orang Midian yang seperti belalang banyaknya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Allah yang memanggil kita, Allah itu tidak pernah salah. Dialah yang akan memperlengkapi engkau dengan kuasa, dengan otoritasnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan singkat cerita, Gideon melakukan pembasmian besar-besaran atas musuh-musuh bangsa itu, dan dia memperoleh kemenangan yang luar biasa. Doa saya, saudara-saudara, mungkin hari ini banyak musuh di sekitarmu. Banyak hal-hal yang membuat engkau takut, membuat engkau kecil hati. Tetapi percayalah, Immanuel, Tuhan akan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Engkau cakap melakukan perbuatan yang besar. Tundukkan kepala saudara, dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk sharing kami pada hari ini. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan berita ini. Tuhan, mari Kau jamah mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Berikan kepada mereka mimpi-mimpi yang besar. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu itu sempurna. Kuasa-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Mujizat-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami semua, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Kami mengakhiri persekutuan kami pada sore hari ini. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, dan turunkanlah berkat-Mu. Berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus turun menyertai, membimbing, menuntun kita semua, sekarang, besok, seterusnya, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Segala pujian sekali lagi hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sudah sampai di ujung acara kita hari ini. Saya bersuka cita dan bersyukur karena kalian semua tetap sehat dan tetap penuh dengan sukacita hari ini untuk sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. So, teman-teman, dukung kami dalam pelayanan ini, dan juga share dan bagikan link ibadah hari ini ke media sosial teman-teman sekalian, supaya semakin banyak orang-orang yang boleh diberkati dan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. So, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap ingat protokol kesehatan, dan dimanapun kalian berada, dimanapun teman-teman berada, Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai dan memberkati kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.